Oke, jumpa lagi dengan channel Isu Fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal impuls dan momentum. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, yuk kita masuk ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, silakan soalnya dibaca dulu. Di soal yang pertama, itu ada bola bermassa 20 gram dilempar ke kiri, membentur tembok dan mantul ke kanan. Nah, seperti biasanya, kita tulis diketahuinya dulu. Oke, diketahui masanya 20 gram, dikonversi dulu menjadi 0,02 kg. Dan kecepatan awal atau V1-nya itu adalah min 4. Kenapa minus? Karena dia ke kiri. Jadi yang namanya vektor itu kenal arah, ke kanan positif, ke kiri negatif. Terus V2-nya yaitu 2 meter per second, positif karena dia mantul ke kanan. Nah, ditanya impulsnya. Padahal dari data kita cuma punya data M dan V. Nah, ingat, impuls itu sama dengan perubahan momentum, yaitu adalah mv2 kurangi v1. Tinggal kita masukkan angkanya. I sama dengan 0,02, v2 nya 2 dikurangi min 4, hasilnya adalah 0,12 Newton second. Berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Soal nomor 2, silakan dibaca dulu soalnya. Tulis diketahuinya. Di soal diketahui ada bola kasti masanya 0,1 kg, terus dilempar ke kanan dengan kecepatan 20 meter per second, kemudian dipukul mantul ke kiri dengan kecepatan 40 meter per second. Karena dia ke kiri berarti tanjanya negatif. Nah, terus ternyata jika kontak bola dan pemukul terjadi selama 0,0001 second. Nah, yang ditanya impulsnya. Nah, ingat, impuls sama dengan perubahan momentum. Berarti tinggal dibuka lagi rumusnya, mvt min v0. Nah, tinggal kita masukkan I sama dengan 0,1, vt nya yaitu min 40 dikurangi 20, hasilnya adalah min 6. Nah, di jawaban nanti tidak ada jawaban negatif karena soal nanyanya adalah besar impuls. Nah, berarti sebenarnya jawabannya adalah 6 Newton second ke kiri. Tanda negatifnya itu adalah arah, yaitu ke kiri. Berarti jawabannya adalah C. Soal nomor 3. Seperti biasa, baca soal dulu. Tulis diketahuinya. Nah, diketahui ada sebuah benda bermassa 100 gram. Nah, kita konversi dulu menjadi 0,1 kg. Nah, terus bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Akan tetapi di situ diberi percepatan 2 meter per second. Nah, dia nanya perubahan momentum yang terjadi selama 5 second. Nah, itu dia. Berarti sebelum kita masuk ke rumus delta P, kita harus nyari Vt nya dulu dengan rumus GLPB, yaitu adalah Vt sama dengan V0 plus A kali T. Nah, kita masukkan V0 nya 10, A nya 2, T nya adalah 5. Berarti diperoleh adalah Vt nya 20. Baru kita masukkan ke rumus perubahan momentum atau impuls, yaitu I sama dengan delta P. Rumusnya adalah mvt min v0. Yuk kita masukkan. Hasilnya adalah 1 Newton second. Nah, kok satuannya Newton second? Gak usah bingung karena Newton second sama dengan kilometer per second. Berarti jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 4. Dibaca dulu soalnya. Tulis diketahuinya. Nah, ternyata di soal diketahui ada grafik F dan T.
Nah, di situ ada grafik, silakan diamati dulu. Di soal juga ngasih tahu datanya, masanya adalah 10 kg. Nah, terus benda mula-mula diam, berarti artinya V0-nya adalah 0. Nah, terus dia bilang nanya momentum selama T-nya 5 second. Berarti artinya grafik itu dipakai sampai detik kelima. Nah, kebetulan di situ grafiknya bentuknya adalah trapesium. Ingat, kalau impuls diketahui grafik FT, impuls sama dengan luas grafik FT. Tinggal kita hitung luasnya aja nanti. Tapi di soal itu nanya adalah momentum akhir. Berarti I sama dengan delta P, yaitu I sama dengan P akhir kurangi P awal. Tinggal kita masukkan luas trapesium. Luas sisi sejajar, jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Nah, terus sisi sejajarnya adalah 5 tambah 3, terus tingginya 10 dibagi 2. Nah, padahal kecepatan awal adalah 0, berarti momentum awal itu adalah 0. Nah, diperoleh PT nya adalah 40 Newton second. Ya, berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Silakan dibaca dulu soalnya. Diketahui benda A masing-masing masanya 2 kg dan 1 kg, bergerak ke timur dengan laju 4 meter per second dan menumpuk B yang sedang bergerak ke barat dengan laju 3 meter per second. Jadi kita sepakat aja, ke timur itu ke kanan, sedangkan ke barat itu ke kiri. Nah, berarti kita bisa ilustrasikan kurang lebih seperti ini. Nah, itu dia. Ada benda A sama benda B, benda A bergerak ke kanan, benda B bergerak ke kiri. Nah, terus ternyata setelah tumbukan benda B arahnya ke kanan, yang ditanyakan adalah VA aksen, berarti kecepatan akhir benda A. Oke, berarti kita tinggal menggunakan rumus hukum kegagalan momentum. Nah, atau biasanya saya sebut MV. Tinggal kita masukkan angkanya. Yang penting hati-hati dengan arah. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Yuk, kita masukkan. Berarti MA-nya 2, PA-nya ke kanan positif, MB-nya 1. Nah, ini dia. VB-nya ke kiri, berarti negatif. Terus MA-nya 2, PA aksennya yang ditanya, MB-nya 1, VB aksennya ke kanan, berarti positif. Makanya diperoleh hasilnya adalah 8 ditambah min 3, 2 VA aksen ditambah 2. Pindah ruas, dapatlah VA aksennya adalah positif 1,5 meter per second. Berarti artinya benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan 1,5 meter per second. Nah, ke kanan itu sama dengan ke timur. Berarti jawabannya adalah A. Lanjut nomor 6. Terus diketahui lagi. Di soal diketahui benda A masanya 2 kg bergerak dengan kecepatan 3 meter per second menumpuk benda B bermasa 1 kg yang diam. Berarti artinya benda B itu kecepatannya adalah 0 karena dia diam. Seperti biasa kita ilustrasikan lagi. Nah, kembali kurang lebih seperti itu. Nah, yang ditanya di situ adalah kecepatan akhir kedua benda, tapi dengan catatan temukan lanting sempurna. Nah, di sini kecepatan akhir kedua benda tidak diketahui. Nah, mau nggak mau kita nanti menggunakan alat bantu hukum kegagalan energi. Ada yang namanya koefisien restitusi E, atau biasanya orang nyebutnya koefisien elastisitas. Oke, kita masuk ke rumus MV dulu. Ini dia, kita masukkan MA nya 2, VA nya 3 ke kanan positif, MB nya 1, VB nya adalah 0 karena dia diam. Nah, MA nya 2 V aksen ditambah 1 VB aksen, dan ini tidak bisa selesai, kita dapat persamaan. Nah, kita gunakan alat bantu hukum kegagalan energi, rumus E nya tadi, koefisien restitusi. Karena lanting sempurna berarti nilainya 1. Yuk, kita masukkan. Nah, diperoleh nanti persamaan yang kedua, min 3 VA aksen
Nah, di situ adalah min VB aksen. Dari dua persamaan ini tinggal dieliminasi aja matematikanya. Nah, ternyata diperoleh hasilnya adalah kita hilangkan VB aksennya dulu. Diperoleh VB aksennya adalah 1 meter per second. Nah, sedangkan nanti gunakan salah satu persamaan atas atau bawah, boleh bebas ya. Kita substitusi, dapatlah VB aksen sama dengan 4 meter per second. Berarti jawabannya adalah C. Lanjut, nomor 7. Nomor 7, tulis diketahuinya. Oke, di soal diketahui ada anak naik perahu dengan kecepatan 4 meter per second. Massa orang atau anaknya tadi 60 kg. Massa perahunya 80 kg. Kita gambarkan aja, ilustrasikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, tapi di sini anaknya atau orang yang tadi loncatnya ke kiri. Nah, jadi saya anggap perahunya bergerak ke kanan. Dia loncatnya berlawan arah, berarti ke kiri. Makanya di sini V orangnya itu adalah negatif 2 meter per second. Nah, terus yang ditanya kecepatan perahu setelah anak loncat. Nah, pada keadaan awal orangnya atau anaknya sama perahu jadi satu, berarti rumusnya akan jadi seperti ini. Nah, ini dia, tinggal kita masukkan angkanya. Nah, hati-hati, V orangnya itu negatif. Nah, terus setelah dihitung diperoleh hasilnya adalah P aksennya adalah 8,5 meter per second. Ya, berarti jawabannya adalah E. Oke, nomor 8. Silakan dibaca dulu soalnya. Kita masuk ke ayunan balistik. Nah, ayunan balistik di situ ada gambarnya. Nah, biasanya ayunan balistik itu tumpukannya adalah tumpukan tidak lenting. Cirinya adalah peluru dan balok menjadi satu atau peluru bersarang di dalam balok. Nah, terus akhirnya mereka bergerak bareng terus mencapai ketinggian tertentu, ketinggian maksimum. Nah, datanya sudah ada massa, ada panjang, dan ada sudutnya. Oke, terus ditanya kecepatan awal peluru. Berarti kita kasih rumus cepat aja. Nah, ini dia. Jadi kalau ada ketemu ayunan balistik, rumusnya adalah VP sama dengan M peluru tambah M balok dibagi M peluru dikali V aksen. Nah, V aksennya ini bisa diganti dengan akar 2GH. Nah, terus kalau diketahui sudut gimana? Nah, hanya bisa dimodifikasi gunakan ilmu matematikanya. Berarti H sama dengan L 1 min cos theta. Oke, tinggal kita gabung, jadilah rumus seperti ini. Tinggal kita masukkan, dihitung, diperoleh VP nya adalah 210 meter per second. Ya, ada jawabannya. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut nomor 9. Nomor 9, diketahui ada bola tenis massanya 100 gram. Ya. Terus dilepaskan, terus mantul. Oh, berarti ini kita masuk materi pantulan. Nah, yang ditanyakan di situ adalah tinggi mula-mula. Di soal diketahui adalah tinggi pantulan pertama. H1-nya 3 meter, tinggi pantulan kedua adalah 1,5 meter. Nah, dari H1 dan H2 nanti kita bisa memperoleh nilai koefisien restitusi dengan rumus E sama dengan akar H2 per H1. Nah, diperoleh E-nya adalah akar setengah. Nah, kita ambil salah satu aja, H1 atau H2, kita masukkan ke rumus pantulan. Nah, Hn sama dengan E pangkat 2N kali H0. Nah, ini rumus pantulan ya. Kita ambil H1, berarti E pangkat 2 dikali 1 kali H0. Masukin aja angkanya. Nah, diperoleh H0 nya adalah 6 meter. Berarti tinggi mula-mula atau tinggi awalnya adalah 6 meter. Ya, jawabannya adalah B. Yuk, kita masuk ke soal nomor 10. Nah, di soal nomor 10 ada peluru punya massa 50 gram, berarti nanti dikonversi jadi 0,05 kg, numpuk balok, terus mereka bergerak bareng, terus menekan pegas. Nah, pegasnya itu diketahui ada K-nya 100 Newton per meter, X-nya 0,2 meter, jadi nanti pegasnya dianggap tertekan sejauh 0,2 meter. Nah, yang ditanyakan kecepatan mula-mula peluru.
sama, ini tumbukan tidak lenting, berarti nanti akan menggunakan rumus tidak lenting. Tapi sebelumnya kita ninjau dulu, yaitulah di situ akan terjadi perubahan energi kinetik benda diubah menjadi energi potensial pegas. Nah, nanti diperoleh rumus lah, dapat rumus ini nih. Nah, ini dapat rumus cepat nih, bisa bikin rumus cepat, jadi seperti itu. Nah, kita masukkan, kita cari kecepatan balok dan peluru setelah tumbukan. Diperoleh adalah V sama dengan X akar K per M. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, di sini M-nya M total, hati-hati karena peluru sama balok sudah jadi satu. Dapat V-nya 2 meter per second. Nah, baru kita ninjau tumbukannya. Tumbukan tidak lenting, masukkan kayak tadi rumus tadi. Nah, V aksenya adalah 2. Nah, tinggal kita masukkan. Diperoleh adalah VP-nya adalah 40 meter per second. Ya, sekian pembahasan soal dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Terima kasih.